Shalom teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita belajar dasar-dasar perihal deception detection. Bagaimana kita mengetahui saat orang mau mengelabui kita. Hal ini direkam dari komunitas Santo Thomas, Komsel Thomas 1. Selamat belajar. Jadi kita tahu posisi kita masing-masing terkait dibohongin ataupun berbohong ya teman-teman. Karena hal ini menjadi penting. Kalau kita punya prinsip kita nggak suka dibohongin, logikanya kita juga punya prinsip saya tidak suka berbohong. Karena fair kan, saya tidak terima dan saya tidak melakukan kan. Prinsip Tuhan bilang apa? Do to others what want others do to you, kan, lakukan seperti yang orang lain ingin lakukan ke kamu, begitu. Oke, saya masuk lebih dalam di sini. Saya keluarin firman Tuhan begini. Kenapa sih kita mesti belajar detection deception ini? Kalau nggak konsen ngomongnya keliru-keliru nih. Ya, firman Tuhan ngomong begini. Matius 10 ayat 16. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Teman-teman, firman Tuhan kepengen tadi kita itu nomor 1 sebenarnya. Menjadi prinsip buat kita untuk tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Memang sulit. Tapi kalau kita prinsipnya dulu, at least standar kita tinggi, nanti ada situasi di mana kita harus berkompromi, it's okay. Ya. Tapi kalau prinsip kita udah bilang, it's okay, I will do white lie, saya akan berbohong, tergantung situasi, tergantung kepentingan. Nanti kira ada sesuatu, kita akan lebih gampang untuk turun lagi ke level yang lebih bawah, betul nggak? Kalau tadi udah pilih nomor 3, saat ada situasi, bisa turun ke 5 loh. Nggak apa-apa sepanjang saya yang bohong. Gitu. Aimingnya high, teman-teman. Prinsipnya tinggi dulu. Kita adalah, saya kasih mantra ke teman-teman gini ya. Jangan bilang kita manusia biasa yang gampang berdosa. Saya berdosa karena saya manusia biasa. Jangan bilang begitu. People say like that kan. I am only human. Tapi kita yang udah belajar firman, kita yang di Thomas, mesti punya prinsip berbeda. Bilangnya begini, saya manusia yang tidak biasa berdosa. Saya ulang ya, saya manusia yang tidak biasa berdosa. Jadi mindsetnya dirubah. Mungkin kita akan jatuh bangun, sepanjang bangun lagi nggak apa-apa. Tapi kalau prinsip kita di bawah, tadi barnya teman-teman, kita akan sering sekali jatuh. Dan bahkan jatuh itu menjadi kebiasaan kita gitu. Oke, kembali ke sini saya cuma sekedar mengingatkan soal firman Tuhan yang itu. Dan kedua begini, dibilang di Lukas 16 ayat 8, sebentar. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Teman-teman, ini benar sekali ya. Anak-anak dunia yang nggak kenal firman, yang bicara soal untung rugi gitu ya, mereka tuh lebih jago, mereka tuh lebih cerdik. Dengan segala macam cara mereka melakukan. Dan kita, anak-anak terang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang dibohongin gitu ya. Kita gampang dimakan gitu ya. Makanya hari ini saya sharing tentang deception detection. Jangan sampai kita dibohongin. Karena ilmu ini ya, skill ini, kepake di kantor. Jelas kalau ada yang berbuat kejahatan atau fraud, ini kita pakai. Tapi kita juga pakai di dunia sosial, teman-teman. Masih ingat gak SMS mama punya pulsa? Mama minta pulsa. Masih ingat kan? Itu deception. Dia pura-pura jadi mama kita. Gitu. Atau pernah terima email spam nggak yang phishing gitu ceritanya. Akun Anda di lock. Tolong segera klik tautan berikut ini. Nanti diklik link, kita mesti masukin password gitu. Itu deception. Hal-hal seperti ini yang membuat kita nanti jatuh kalau kita nggak tahu gitu. Dan kemarin saya sharing di Thomas 1 buat bapak-bapak, saya bilang kalian juga harus tahu kenapa kalian nanti anak-anak kalian kalau ada berubah behavior, kalian juga mesti tahu gitu. Ya. Nah, buat Thomas 1 mungkin nggak pakai begini. Kalau pacar kalian mulai tindakannya aneh-aneh gitu ya. Nah, di situ mulai deception detection kita harus jalan. Ada apa ini gitu kan? Ya, ada apa gitu. Ya, jadi ada bagusnya kita pahami dan ya jangan sampai kita jatuh ke jadi korban orang-orang yang ya berniat jahat gitu ya. Oke, saya lanjut.
Mana nih? Oke. Ya, deception detection ini susah sekali teman-teman. Sangat susah. Ya, ini bukan hal yang gampang. Saya boleh dibilang udah lakuin ini on a day to day basis for 4 years dan masih kacau lah gitu. Lumayan, tapi sangat susah teman-teman. Karena ini ada mitos dan ada challenges gitu ya. Yang pertama begini, sebenarnya deep down kita tuh nggak suka ketemu atau menemukan seseorang tuh berbohong kepada kita. Karena kita nanti nggak enak. Kita tangkap orang seseorang tuh bohong, kita nggak enak sama dia gitu. Kita tangkapnya kan pengennya semua orang tuh baik, ya kan? Kita punya mindset begitu. Kita pengen semua orang tuh baik. Tapi saat kebukti dia jahat, apalagi teman kita gitu, dia berbohong atau dia menyembunyikan sesuatu, atau even worse pacar kita misalkan gitu ya, ketangkep dia udah bohong, dia selingkuh, waduh gitu kan. Kita nggak mau, karena deep down kita nggak mau ketemu orang yang membohongi kita. Kita nggak suka, makanya kita kadang-kadang jadi males. Kita percaya aja lah gitu. Padahal ada indikasi-indikasi yang kita bisa tangkap. Itu yang pertama. Terus kedua ada behavior myth. Behavior myth contohnya begini. Kita punya prinsip bahwa mungkin contohnya anak kecil nggak mungkin berbohong gitu ya. Masih percaya begitu nggak? Ada yang percaya begitu nggak? Gimana tadi? Anak kecil apa, Kak? Anak kecil nggak mungkin berbohong. Ada yang percaya prinsip begitu nggak? Nggak. Saya sih tidak. Iya. Nggak. Oh ya, bagus lah. Nggak tahu. Soalnya anak saya umur 4 tahun, nggak ada ngajarin loh. Itu bisa bohong. Dia pernah ke saya, dia bilang, "Papa, aku makan permen." Terus saya tanya ke dia, "Kamu udah makan permen belum?" "Belum." Terus saya tanya sama dia, saya tidak tanya dengan kamu benar udah makan. Kamu benar tidak makan permen? Dia kan jawab tidak, gitu kan. Tapi saya tanya gini, kalau papa tanya sama Cici, kira-kira Cici akan bilang kamu sudah makan permen atau belum? Baru dia bilang, "Iya Pak, aku udah makan." Begitu loh, 4 tahun, umur 4 tahun. Anak saya udah bisa begitu, nggak ada yang ngajarin. Ya. Atau juga kadang kita punya prinsip bahwa orang gereja gitu, oh dia udah pendeta, oh dia udah rohaniawan, dia udah pewarta. Nggak mungkin bohong dong gitu. Hati-hati teman-teman. Saya sih ngomong apa adanya. Manusia tetap manusia. Manusia bisa jatuh dalam dosa. Jadi hal-hal seperti ini yang mitos-mitos itu kita malah jangan tertipu bahasanya gitu ya. Jangan sampai jadi prinsip kita. Kita lihat indikasi, kita lihat behavior, kita lihat nanti ada beberapa hal yang kita bisa pakai sehari-hari. Kalau hal-hal seperti itu muncul, kita mesti warning, ada apa gitu. Apakah ini deception? Oke. Ataupun terkait kita punya bias ya. Kita bias bahwa ini kan pacar saya nggak mungkin bohong gitu. Saat dia bohongin kita bias, nggak mungkin gitu. Padahal udah jelas dia gandeng cewek di sebelah kita misalkan gitu kan. Masih bilang, nggak mungkin lah itu temannya, itu dede, itu teman baiknya gitu. Itu bias, pemikiran kita bias. Dan kompleksitas dari komunikasi. Nah sebelum di sini saya tanya dulu, biar nggak pada ngantuk. Teman-teman, ada berapa macam komunikasi sih? Boleh bantu saya nggak? Ada berapa macam komunikasi? Tahu nggak? Termasuk yang kayak body language gitu nggak sih, Ko? Yes, itu salah Iya. satu bentuknya. Satu lagi? Atau ada apa lagi? Verbal. Verbal? Oke. Gimana ini? Ada tahu, itu Kak. kayak email-emailan kayak gitu-gitu. Iya, itu sama. Tapi ada, sebenarnya saya kasih clue. Ada 2 klasifikasi. 2 klasifikasi. Satu verbal, satu lagi Physical. Sign language. satu lagi teman-teman adalah yang namanya non verbal. Ya, non verbal gampang kan, verbal sama non verbal. Verbal itu yang kayak saya sekarang ngobrol sama teman-teman, itu verbal. Tapi yang non verbal contohnya adalah body language saya, ya kan? Kepala saya kiri kanan, ngangguk, mata gitu ya. Atau mungkin yang tadi teks, SMS, email segala macam, itu non verbal. Jadi dan hal itu tidak gampang ya. Contoh, pernah ketemu orang India nggak? Ada yang pernah ketemu orang India dan berkomunikasi nggak ya? Bukan cuma papasan doang. Pernah berkomunikasi sama orang India nggak? Pernah. Iya. Nah, Geleng-geleng. Pernah. yes, exactly. Saya di kantor banyak orang India dan makanya masih ada yang habitnya begitu. Dia ngomong yes sir begini, yes sir. Aku bingung dia yes atau enggak gitu.
Yes sir katanya gitu. Oke. Jadi kadang secara verbal kita terkait keterbatasan kata-kata gitu ya. Mungkin maksudnya bukan begitu, dia pakai kata-katanya yang salah. Atau kalau kita bicara ke bahasa yang asing, bahasa Inggris yang bukan bahasa mother tongue kita, mungkin agak sulit. Juga yang nanti yang non verbal gitu. Apakah kalau orang yang tangannya di dada begitu apa artinya oke atau nggak oke kan? Ada indikasi-indikasi seperti itu. Oke, saya masuk lebih dalam. Saya masuk ke behavior myth nih. Saya gali lebih sedikit. Ini saya mau membuktikan bahwa komunikasi dan deception detection itu susah. Bahkan ini ada ilmunya sendiri. Ada studinya sendiri. Kalau nggak salah di bidang studinya psikologi sih kalau nggak salah. Oke, ini beberapa contoh behavior myth-nya itu. Ya. Yang pertama, ini katanya emang ada sih. Ini yang pertama ini memang ada. Tapi bagi kita tuh sangat sulit menangkap perubahan muka. Ya, katanya ada seperempat detik raut muka itu bisa berubah. Kalau dia berbohong dengan dia berkata jujur, mungkin ada yang alisnya naik gitu. Ada yang mulutnya ada smirk gitu ya. Tapi seperempat detik sangat susah sekali kita menangkap. Ya saya sih nggak bisa gitu. Tapi mungkin orang yang train profesional, investigator, polisi, CIA, FBI gitu mungkin bisa. Tapi saya terus terang nggak bisa. Nah, atau mitos juga nih teman-teman. Ada yang bilang mitos kalau orang yang berbohong itu nggak berani lihat mata. Dia akan melihat yang lain, mencari ngeliat lingkungan gitu, nggak berani lihat mata. Tapi teman-teman, orang yang udah mempersiapkan dia mau berbohong, ini pengalaman di kantor ya, itu berani lihat mata. Malah dia sengaja lihat mata kita. Membuktikan supaya dia bilang, oh saya tidak berbohong kok, saya tidak ada yang disembunyikan, dia berani lihat mata kita. Jadi mungkin dia anak kecil ya ini kepake. Ya, dia anak kecil yang kepake. Saya bisa detect anak saya yang kecil kalau dia nggak berani lihat mata saya, itu masih dia menyembunyikan sesuatu memang. Tapi yang udah umurnya udah teenager segala macam ini udah buang, throw out the window. Hal ini adalah mitos, ya, ini mitos. Gitu. Terus orang nervous, katanya orang nervous adalah orang yang berbohong, dia gugup gitu. Enggak juga. Mungkin gara-gara situasinya nggak enak atau tempatnya dia tidak merasa nyaman atau memang personalitinya orangnya shy, pemalu. Dia pasti akan gugup di interview gitu kan, apalagi di interview sama otoritas, di interview sama pihak yang menginvestigasi, itu takut orang itu kan, bukan indikasi bahwa dia berbohong. Atau yang blushing, twitching, matanya suka kedip-kedip sendiri gitu ya, kita pikir dia ada microexpression, padahal matanya kedip-kedip sendiri gitu, ada sakit misalkan, ya. Atau yang tangannya dikepel terus gitu, tangannya begini terus, ya, tegang. Apakah itu indikasi dia berbohong? Belum tentu. Ya. Oke, saya masuk berikut lagi. Jadi so far saya break dulu sini. Kayaknya udah agak banyak. Teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing nggak so far tentang berbohong dan kebohongan ini? Saya kasih kesempatan. Gimana? Ada yang mau sharing? Oke, sekarang saya mau kasih sedikit video teman-teman ya. Sebentar. Ya, mana videonya? Oke, sebelum mulai, kita mau mencoba nih kemampuan teman-teman. It's okay untuk nggak dapat, karena memang kan tadi saya juga bilang susah untuk menemukan atau menemukan orang yang berbohong gitu ya, deception. Jadi nanti kita akan ada video 2 cewek ya. Bukan maksud apa ya, memang video cewek, bukan nanti cewek pembohong ya, bukan gitu teman-teman. Baju biru sama baju merah. Nanti dia akan cerita story, si biru terus merah akan cerita story. Nanti kita coba tebak yang berbohong biru atau merah gitu ya. Mereka akan ada kalau nggak salah 3 atau 4 case gitu. Mereka akan cerita masing-masing case, kita akan nanti coba siapa yang bohong, A atau biru atau merah gitu. Jadi teman-teman nanti coba ya verbal aja, kita langsung teriakin di sini.
open mic ya. Kita mulai ya. Video saya kedengeran kan ya? Oke, Kedengeran nggak? saya mulai. When I was in high school, I was the mascot, and this was actually a huge accomplishment because we had to write an essay to become the mascot. So I beat out a lot of competition to do that. Last Valentine's Day, my boyfriend took me on a whale watching trip. It was 3 hours, and I puked the entire 3 hours. Nah, berdasarkan mata, berdasarkan ekspresi. Merah. Siapa yang bohong? Merah. Oke, Michelle bilang merah. Oh, oke. Biru. Aku biru. Aku merah. Oke, ingat sendiri jawabannya ya. Iya. Nah, kita coba lihat. Catat. Teman-teman, again saya ingatkan, ini mau membuktikan bahwa berdasarkan muka, berdasarkan omongan mereka, statement doang ya, statement one way dari mereka, itu sangat sulit untuk kita tahu siapa yang berbohong. Ya, itu yang saya mau tekankan dari video ini. Tapi it's okay, you get 50-50 chances doang nggak sih? Kalau nggak biru ya merah gitu kan. If you're lucky, you get it right. Iya. 50% chances gitu. Nanti di bagian kedua setelah video ini saya akan kasih tahu ke teman-teman hal-hal apa yang kita bisa perhatikan selain muka, selain statement. Ini tetap boleh dipakai, tapi ini sulit. Nanti di bagian kedua itu ada hal-hal yang kita bisa perhatikan di luar dua ini yang akan membantu kita lebih clear terkait deception detection, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai. Biru atau merah? Ingat. Let's go. I was not telling the truth. Siapa yang benar? Oh, what? Merah. Pikir memang sifatnya aku benar. Wajahnya. Wah, Yunika nih, jago nih. Ya. Terus yang benar, yang bohong si merah, yang benar biru. Biru kan bilang dia menjadi maskot, betul nggak sih? Menjadi maskot dia harus tulis essay segala macam. Sedangkan si cewek bilang dia go on whale watch trip ya sama her boyfriend gitu kan. Mungkin kita berpikir, masa whale watch trip aneh kayaknya make up deh gitu kan. Ternyata emang dia yang bohong gitu. Oke, lanjut. Let's go. When I was 16, I went on a cruise with my family, and I fell in love with a Turkish waiter named Baris. And then after the cruise, we were pen pals for 6 months. When I was 11, I was running up the stairs and I fell. I hit my nose on the hard corner and broke it. But my dad is a plastic surgeon, so he fixed it. Biru merah? Biru lagi. Biru. Oh, biru lagi. Ada berubah. Nggak bisa kayak gini. Memang setuju. Ini susah sekali teman-teman, susah sekali. Saya juga mencoba ini. I think itu yang merah itu matanya kayak agak buka gitu loh. Yes, Meyakinkan. memang kadang-kadang face expression itu giveaway ya. Mereka bisa memberikan indikasi. Tapi sulit ya teman-teman. Orang per orang tuh beda. Ada orang yang bilang matanya tuh ke atas gitu ya kalau dia lagi berbohong. Tapi kita mesti punya namanya baselining kalau secara teori interogasi aja. Kita mesti baseline. Kita suruh dia berbohong, dia akan reaksinya apa? Kita suruh dia mengingat masa lalu. What did you do this morning? Atau what you had for breakfast this morning? Mata dia akan gimana? Ekspresi dia akan bagaimana? Kalau kita nggak punya baselining begitu, cuma nonton sekarang nih, dia ngomong ke kita, hancur. Kita nggak akan tahu mana ekspresi dia yang benar, yang bohong, yang benar atau yang bohong, kita nggak akan tahu. Begitu. Oke, let's see ya, biru atau merah. That was 100% bullshit. Yang merah lagi. Udah 2 kali yang merah. Kayak dia tuh buka mata gitu loh, kayak dia itu meyakinkan padahal kayak harusnya enggak gitu. Ya betul, itu bagus tuh, udah bisa mulai pick up something dari facial. Makin dilatih, makin tajam gitu ya. Oke, yang ketiga, ready? My family lives in different states all over the country, but every Sunday we make sure to get together and have breakfast via Skype. When I was in middle school, I slipped out the bottom of a tandem parasail, and I had to rely on my incredible arm strength and the help of my cousin to help me stay in the harness until they brought me back down to the boat. Biru merah? Biru.
Yang merah, Merah. yang merah Biru. jujur. Merah. Yang merah Kenapa jujur, yang biru bohong. bilang biru? Kenapa Saya bilang Yang biru. Kenapa bilang biru? Kenapa? Why? Tell me why. Kalau Karena menurut yang aku merah dia jujur. Yang merah jujur, biru. yang biru bohong. nadanya merah statement berubah. yang biru lebih masuk akal. Aku nggak tahu, aku lihat wajah, kalau aku lihat wajahnya karena aku anak ilustrasi. Aku ngeliat sound Dia intonation bilang kayak all berubah over sih. country, tapi kan belum tentu jam paginya sama. Oke, menarik, Salah, susah sekali. menarik. Let's see ya, let's go. Ya bisa. You fell for my bullshit. Yang biru sekarang yang bohong. Benar ya? Benar. Benar juga. Wah, hebat nih, hebat. Oke, masih ada satu lagi. Kita coba lagi ya. Last year, we went out to celebrate my best friend's engagement with a really fancy dinner. And all of a sudden, my lips started to swell up and my arms got really itchy. And that's how I learned I was allergic to shellfish. I received a citation from a bicycle cop because I got sassy with him when he wouldn't help me rescue a kitten. Merah atau biru? Wah, ini susah sekali. Dua-duanya. Dua bohong. Merah. 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 Merah kayaknya. Ini lebih nggak yakin ya, kayak tes Ini ketiga merah. kayaknya lebih itu. Kayaknya sih merah. Merah. Ada bilang biru nggak yang bohong? Semua bilang merah. Nggak tahu, ini susah karena dia slide banget. Oke, Dua-duanya slide. kita mulai ya. Aku nggak memilih. Nggak milih. Ada yang bilang dua bohong nggak? Aku Oh, oke. Dua bohong. Oke, let's Wah, see. ini kayaknya kamarnya bener nih. I was lying. Nah, yang biru yang bohong ternyata. Jadi boleh juga tuh menarik. Tadi siapa yang bilang, kok bisa ya all over the country emang bisa sama gitu jamnya ya? Betul nggak? Tadi siapa With yang bilang? him when he wouldn't help me rescue from a bicycle cop. Aku Amanda. Started to swell Amanda up tadi. and my arms got Sorry, really bukan yang itchy. terakhir bukan itu ya? And that's how I learned I was allergic to shellfish. I received a Yang terakhir soal selfish, bukan yang all over the country, bukan. Soal selfish apa ya sih? Cumi ya? Selfish cumi ya? Shellfish tuh kayak kerang-kerangan gitu. Kurang kayaknya. Oh, oke. Oke, so ada yang berhasil, ada yang enggak, again 50-50 chances, tapi ya begitu ya teman-teman, susah. Orang yang jago berbohong, mereka tuh bisa mainin emosi. Kita kan tahu harusnya tadi ini mitos lagi atau bias. Harusnya orang yang bohong tuh takut. Orang yang bohong itu ekspresinya adalah model-model worry begini misalkan gitu ya. Tapi seringkali kita ketemu juga kan teman-teman pada ngalamin orang yang berbohong, kita tanya sama dia ekspresinya marah. Ya nggak sih? Dia lebih marah. Kenapa kamu ini saya? Kenapa kamu tuduh saya? Misalkan gitu. Atau dia malah actingnya surprise. Oh ya? Kamu benar nanya ke saya begini gitu. Karena mereka sudah planning. Jadi emosi itu bukan hal yang gampang menjadi indikasi kebohongan. It work, maybe it work. Tapi nggak selalu dan nggak mudah untuk kita pick up. Ya, karena di dunia nyata kita nggak punya yang namanya Pinocchio nose. Masih ingat kan Pinocchio ya? Pernah nonton Pinocchio nggak? Kalau kita tahu Pinocchio berbohong, apa? Hidungnya panjang. Gampang, betul nggak sih? Tapi manusia, hidungnya nggak ada bisa panjang. Gitu. Hidungnya sama-sama aja. Kalau Pinocchio gampang, wah dia bohong, hidungnya panjang. Tapi kalau kita, ketimbang cuman ekspresi muka ataupun statement, teman-teman yang bisa lakukan adalah, ini saya lakukan sehari-hari. Saya lakukan sehari-hari, baik di rumah, di kantor, di jalan, nonton film pun saya pakai. Karena lama-lama jadi habit gitu, teman-teman. Kita lihat pada behavior anomali. Ada yang aneh gitu. Kayak tadi sempat ada yang bilang, kok ada yang aneh ya? Nah itu behavior anomali. Anomali. Kita lihat misalkan pasangan kita, pacar kita, adik kita, misalkan ataupun karyawan atau siapa, tiba-tiba jadi manis gitu. Kenapa tiba-tiba jadi manis? Ada maunya enggak? Gitu. Atau tindakan yang manis ini buat menutupi sesuatu karena dia udah berbuat salah. Contoh, dia udah pecahin vas bunga gitu ya, misalkan. Atau barang kesayangan kita rusak sama dia. Pas ke kita dia baik banget gitu. Oh kamu perlu apa? Disiapin, dibawain makanan atau apa. Itu behavior anomali.
Biasanya nggak begitu kok tiba-tiba begini gitu ya. Atau biasanya begini teman, contoh lainnya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Contohnya gini. Biasanya teman baik kita itu suka dekat sama kita. Dia pegang pundak kita, misalkan kalau cowok gitu ya. Hey bro, gitu ya. Dekat secara fisik dekat. Tapi ada momen di mana dia kok menjauh. Even salaman atau misalkan fist bump aja nggak mau. What's wrong? Nah, itu behavior anomali. Hal-hal seperti itu. Atau yang kedua ya, satu ini behavior anomali, yang kedua adalah verbal inkonsistensi. Nah, ini baru kita dapat saat kita berbincang-bincang ya teman-teman. Nggak bisa kayak cuman tadi, nggak bisa. Dia coba kasih statement ke kita. Karena yang udah di statement itu adalah yang dia sudah planningkan. Tapi saat kita berinteraksi, diskusi sama dia, kita bisa nanti saya akan bahas juga, kita bisa bertanya. Kita bisa bertanya hal yang sama dengan 2-3 cara. Kalau jawabannya berbeda, itu adalah warning. Belum tentu dia berbohong ya, teman-teman. Kembali lagi, ini adalah deception detection, bukan lie detector. Bukan lie detector. Ada sesuatu, jawabannya tidak konsisten. Ya, misalkan kita tanya, hey tadi pagi kamu kemarin naik apa? Dia akan jawab, oh ya tadi kemarin naik busway. Kita bisa tanya lagi sama dia misalkan begini, wih kalau sekarang naik busway harganya berapa ya? Terus dia jawab, aduh saya udah lama nggak naik busway, saya lupa. Aneh nggak? Aneh kan? Tadi pagi dia bilang dia datang naik busway. Pas kita tanya, harga busway berapa sekarang? Dia bilang, udah lama nggak naik busway. Itu inkonsistensi. Nah, hal seperti itu kita bisa pick up. Itu indikator-indikator. Oke. Saya pause dulu di sini. Ada pertanyaan? Ada yang mau diperdalam? Kalau bingung, ayo. Karena menurut saya sih ini seru ya. Saya suka sekali ngelakuin ini. Ya, saya suka sekali ngelakuin ini. Belum ada pertanyaan kok. Belum ada Lanjut. pertanyaan. Oke, siap. Again, saya cerita ya tadi banyak film yang saya bisa. Ini anak saya di sebelah saya ini. Mana Joy mukanya Joy? Ya kabur. Ya banyak film yang saya sering tebak. Saya bilang sama Joy, Joy ini penjahatnya yang ini saya bilang. Dan ternyata benar. Kenapa? Dari 2 hal ini. Behaviornya aneh. Kenapa dia ngelakuin begini? Atau yang tadi dia ngomong apa, sekarang dia ngelakuin apa? Verbal inkonsistensi itu bisa juga terkait omongannya apa, ngelakuin, misalkan omongnya A gitu ya, ngelakuinnya B teman-teman. Itu juga inkonsistensi. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, berikut ini saya akan share sekitar 13 hal-hal yang boleh dibilang menjadi indikator ya. Ini maaf saya udah 40 menit nih. Sedikit boleh ya. Yang pertama adalah ini boleh bilang common deception behavior. Yang pertama failure to answer. Dia benar-benar nggak jawab. Benar-benar nggak jawab. Kita tanya, kamu melihat handphone saya nggak? Dia diam aja gitu. Ya mungkin dia tidak kedengeran. Tapi kalau memang dia mendengar diam aja atau dia mengalihkan topik yang lain, ada apa? Ya, dia failure to answer itu menjadi indikator. Atau yang kedua adalah dia denial. Denial bisa spesifik, sorry, atau mungkin secara non spesifik. Kamu melihat handphone saya nggak? Oh, saya nggak pernah lihat handphone siapapun gitu. Aneh kan, agak hiperbola gitu. Kenapa? Logikanya kan tinggal jawab, kamu lihat handphone saya nggak? Enggak. Easy. Atau iya, gitu kan? Dijawab ini, saya nggak pernah lihat handphone kamu kok. Kenapa? Saya tidak pernah lihat handphone kamu. Oh, mana mungkin kan selama ini misalkan kita tinggal serumah gitu kan. Atau mungkin kita udah temenan sama dia lama. Kalau dia bilang tidak pernah lihat handphone kita, impossible dong. Kan dia teman kita, masa kita nggak pernah keluarin handphone sama dia. Ya, hal kecil seperti itu teman-teman, itu kalau kita nanti makin jago, kita bisa pick up. I never see your phone. Kan aneh never gitu. Ya. Atau refuse to answer. I'm not the right person to answer that. Kamu jangan tanya sama saya deh gitu. Ya. Misalkan kita tanya contoh yang sering kejadian mungkin begini yang saya pernah kejadian. Kita tanya sama dia. Si A emang suka sama si B ya, misalkan gitu ya, ceritanya. Terus teman kita jawab, "Oh, kamu jangan tanya sama gue deh." Gitu. Ada apa? Kira-kira kan jadi curious kan. Kita tanya sama si A, si B kan jangan tanya sama gue deh gitu. Kenapa? Gitu. Itu indikator ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut. Nah, orang yang lagi berbohong sebelum saya mulai, orang yang berbohong atau lagi mau deception itu sering
perlu waktu teman-teman. Karena again, berbohong itu kan membuat story kan. Yang sebenarnya nggak ada, dia bikin ada. Dia harus memfabricate sesuatu. Dia harus mikirin, kira-kira jawaban saya yang make sense apa. Dia lagi mikir. Terus dia juga lagi mikir, waktu dia mikir, dia juga lagi ngelihat ekspresi kita sebagai yang nanya atau ekspresi audiens yang lain, itu oke nggak? Artinya mereka percaya atau enggak gitu. Atau mungkin saya pernah ngomong apa ya dulu ya? Kalau saya ngomong begini cocok nggak? Jadi di momen itu, habis kita bertanya, orang yang lagi deception tuh pikirannya lagi bekerja keras gitu. Makanya sering mereka buying time. Mereka perlu waktu untuk mikirin itu gitu ya. Mikirin kebohongannya atau mikirin deceptionnya. Jadi kayak contoh yang nomor 4 nih. Mereka buying time. Dengan ulangi pertanyaannya. Kita tanya sama dia. Kamu melihat nggak handphone saya di atas meja? Karena handphone saya hilang. Orang itu bisa jawab begini. Kamu tanya sama saya. Saya lihat handphone kamu atau enggak? Dia repeat the question. Kenapa? Mungkin dia buying time. Nah ini salah satu indikator. Karena kan again pertanyaan simpel kan. Kamu lihat gak handphone saya di meja karena handphone saya hilang? Dia tinggal jawab yes atau no. Kenapa dia harus ulang pertanyaannya gitu. Itu indikator teman-teman. Ya. Atau contoh juga nih buying time. Dia kasih jawaban yang non-statement. Contoh dia bilang that's a good question. Atau I knew you going to say that. I'm glad that you asked that. Contoh tadi kayak handphone kita tanya, kamu lihat handphone saya nggak? Handphone saya hilang. Dia akan bilang, wah saya tahu kamu bakal tanyain saya itu. Loh, kenapa? Gitu kan. Kenapa tinggal jawab yes atau no? Kok jadi, saya tahu kamu bakal nanyain ke saya. Kenapa jadi kasih statement seperti itu gitu teman-teman ya. Atau tadi kita juga udah ngomong soal inkonsisten. Dia pernah ngomong apa atau dia pernah ngelakuin apa, jawabannya inkonsisten. Kalau udah 6 ini udah indikasi kencang. Udah indikasi kencang banget bahwa ini ada sesuatu gitu. Inkonsistensi. Ya. Atau pas kita tanya dia malah komplain. Ya, komplain. Why are you asking me? Tadi handphone tadi contoh, dia komplain ke kita. Kenapa sih kamu nanya ke saya? Emang saya jagain handphone kamu gitu ya. Terlepas kalau emang kita punya hubungan nggak baik sama dia. Tapi kenapa jadi pertanyaannya, jawabannya begitu gitu kan? What's wrong? Gitu. Atau malah nyerang ya. Tadi saya pernah cerita, tadi saya juga bilang kadang-kadang orang kita tanya itu dia tiba-tiba langsung marah. Ya. Dia bisa jawab soal tadi handphone contohnya dia akan bilang, kenapa sih kamu nanya ke saya? Kamu nggak percaya sama saya ya? Gitu. Kita kan nggak nuduh dia, teman-teman. Kan pertanyaan kita tadi adalah, kamu lihat handphone saya nggak? Dia jawabnya begitu. Kamu nggak percaya sama saya ya? Gitu, ya. Terus 9, inappropriate question. Ini, dia jawab pertanyaan kita dengan pertanyaan lain yang nggak nyambung. Contoh handphone yang tadi. Kamu lihat handphone saya, dia coba begini, emang harganya berapa? Ya, nangkep gak ya? Kita tanya sama dia, handphone saya hilang, kamu lihat atau enggak? Dia jawab, emang harganya berapa? Kenapa dia nanyain harga? Handphone saya nggak ada nih, hilang nih. Aku nanyain harga, what's wrong? Emang kalau mahal lu curi gitu ya? Ya enggak? Gitu. Atau nomor 10 ini memberikan jawaban yang berlebih-lebihan. Karena itu salah satu cara mereka untuk terkesan tidak bersalah. Contoh kembali soal handphone. Dia akan jawab, saya ngeliat handphone kamu kok beneran tadi pagi saya masuk ke sini, saya lihat di meja handphone kamu udah nggak ada. Saya percaya bukan saya kok yang ngambil gitu. Dengan jawabannya over banget ya, supaya look innocent. Atau tadi juga yang nomor 11 saya udah kasih contoh, ini tiba-tiba aneh gitu ya, terlalu baik, terlalu polite gitu. Tiba-tiba muji kita atau berbuat suatu kebaikan karena ini ada sesuatu yang mau ditutupi. Ya, nomor 12 ini bawa-bawa agama. Ini strong indication kalau di kantor terjadi sesuatu seperti ini, kita udah lihat wah ini ada aneh gitu. Dia akan bilang, ya saya itu orang yang takut Tuhan, saya itu udah apa ya bilangnya, udah melakukan kegiatan rohani ini gitu. Kita cuma nanya handphone saya, kamu lihat atau enggak? Dia jawabnya begitu. Saya pasti tidak akan pernah ngambil karena saya orang yang rohani gitu. Karena saya pewarta gitu. Aneh, kenapa bawa begitu? Mereka membawa agama supaya terjustifikasi ceritanya. Oh, seorang yang baik, seorang yang suci, seorang yang punya sertifikasi agama. Itu, supaya mereka terlihat innocent. Gitu. Dan yang terakhir, tadi saya udah gabung bahwa ini mereka sendiri kasih statement. Saya orang jujur kok. Saya udah kerja di sini puluhan tahun kok. Saya udah di sini selama ini pasti saya orang baik kok. Gitu. Again, mencoba menjustifikasi.
Atau kalau pacar ya, saya udah pacaran sama kamu 5 bulan kok, masa saya selingkuh sih gitu ya. Kasih statement menjustifikasi diri sendiri. Itu indikasi teman-teman. Itu indikasi. Oke. Jadi so far ada 13 indikasi ya. Ini yang common. Jadi nggak selalu bahwa ini akan keluar semua. Tapi kalau ada sesuatu dari sini yang terlakukan oleh subjek kita, nah kita boleh agak warning teman-teman. Karena ada sesuatu yang mereka tutup-tutupi. Again, bukan artinya mereka berbohong. Tapi ada sesuatu yang mereka tutupi. Deception. Oke. Udah 50 menit. Masih mau lanjut atau enggak? Saya ada something tentang question. Gak apa-apa, lanjut aja Gitu kok. aja ya. Oke. Jadi behavior yang tadi atau mungkin yang inkonsistensi itu sangat pengaruh sekali ke pertanyaan kita teman-teman. Kalau kita asking the wrong question, nanti kita akan bahas, jawabannya akan salah. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi saat kayak tadi contoh saya tanya ke anak saya, ingat yang soal permen ya. Kalau saya tanya Cici, saya bilang, Cici akan ngomong ke papa, kamu udah makan permen atau belum? Ya kan? Pertanyaan beda kan dengan saya misalkan, anak saya namanya Jonathan. Jonathan, kamu udah makan permen hari ini berapa? Karena dia mau dapat permen lagi, dia akan bilang 1. Betul nggak? Saat saya rubah pertanyaannya, saya dapat jawaban yang jujur. Kalau pertanyaan saya salah, jawaban saya yang saya dapat adalah deception, kebohongan. Begitu. Oke. Sedikit saya masuk tentang tipe-tipe pertanyaan teman-teman ya. Ini just to know aja. Ada tipe pertanyaan yang open ended. Ini biasanya untuk mulai ya. Tell me what you did yesterday when you come to office. Kasih tahu saya open. Kasih tahu saya. Atau ada yang close ended karena kita mau gather specific info. Jawabannya biasanya yes atau no. Contoh, did you log on to Jim's computer yesterday? Kamu login nggak kemarin? Yes atau no gitu kan? Kayak tadi contoh saya yang soal handphone. Kamu lihat gak handphone saya? Jawabannya yes atau no. Kalau jawaban yes atau no dia jawabnya lari, nah itu tadi indikasi. Gitu ya. Atau yang ketiga contoh pertanyaan yang presumptive atau leading. Kita belum tahu nih contoh di sini. Kita belum tahu yang kita tanya itu udah login atau belum. Tapi kita tanya begini, what computer on the network have you logged on to besides your own? Kita bisa leading kayak tadi contoh yang handphone, saya akan bilang, kamu hari ini melihat gak handphone saya ada di meja? Leading contoh kalau soal handphone bicaranya begini. Kira-kira selain kamu, ada orang lain gak yang melihat kamu mengambil handphone saya gitu ya? Kita sudah mengarahkan. Udah leading, mengarahkan. Oke. Yang keempat, ini bait. Contoh bait ini yang tadi saya ke anak saya. Ya. If we were to ask your coworker, will any of them would say that they saw you sitting at Jim's computer yesterday? Kita memberikan situasi di mana dia melakukan yang kita pikir dia melakukan. Nah, kita akan lihat respon dia. Model begini bisa jadi nanti dia akan jawab, saya orang jujur, saya tidak melakukan, gitu. Atau dia memberikan over answer, ya bisa tertrigger dari hal seperti ini. Atau opini, ya kita tanya opini dia. What do you think about our IT policy? Which is IT policy di sini contohnya adalah tidak boleh login ke komputer orang lain, betul nggak sih? Login ke komputer orang lain kan istilahnya itu stealing dia punya identity. Nah, kita bisa tanya sama dia. Menurut kamu, contoh yang handphone tadi ya. Menurut kamu, kalau ada handphone ketinggalan, baiknya diapain ya? Itu kan? Jadi dia akan jawab, oh harusnya dipulangin. Atau kalau handphone nganggur kan find the skippers ya, gitu. Bisa ketahuan indikasi-indikasinya. Atau ini biasanya kita pakai buat closing ya, for catch all question. Kita tanya, are there anything else that you can tell me? Is there anything else you want to tell me? Ada hal lain yang kamu mau kasih tahu gitu. Siapa tahu kalau kita lagi interogasi atau kita lagi conversation, mungkin di sini dia jadi bicara, oke saya akan kasih tahu kamu yang hal yang lain ini ya. Gitu. Jadi ya dapat semua. Jadi teman-teman ada 6 macam pertanyaan, 6 macam tipe question yang kita bisa pakai di situasi yang tepat. Kalau situasi yang nggak tepat, pertanyaan yang salah, nanti jawabannya salah. Kita akan terdeception sama orang. So, kadang-kadang, ini saya loncat sedikit, kadang-kadang si penjahat, dalam tanda petik gitu ya, penjahat. Si penjahat itu udah mempersiapkan jawabannya. Jadi kalau kita tanya A, B, C, D dengan tadi 6 cara itu dia akan jawab, oh dia akan planning. Saya tadi pagi datang jam sekian, mejanya kosong, handphone kamu nggak ada gitu. Kita tanya dia yang unexpected. Saat kita tanya yang unexpected,
itu membubarkan yang tadi dia udah planning. Dia udah planning jawaban dia adalah A. Ya. Contoh kita tanya. Kita kan soal handphone hilang ya. Kan dia misalkan situasinya kita jangan bilang sebagai teman kita ya. Jangan teman kita, teman kita tahu. Saya akan tanya begini. Bapak tahu nggak tipe handphone yang saya pakai, atau mungkin handphone saya warnanya apa ya? Misalkan gitu. Mungkin dia nggak prediksi. Biasa kan kalau orang prediksi kan dia akan jawab soal alibi dia kan. Saya nggak ada di situ, atau saya datang udah nggak ada, saya udah pergi, atau handphonenya udah nggak ada gitu. Karena alibi kan, timing. Saat kita tanya tipe handphone atau warna handphone, kalau tiba-tiba dia bisa jawab, oh handphone kamu warnanya merah, hati dia lihat handphone kita nggak sih? Ya kan? Secara spontan dia kan, oh handphone bapak warnanya merah gitu. Ups, berarti kamu lihat dong. Gitu, ya kan? Atau misalkan kita baru ganti handphone kita biasa tipenya A, kan jadi tipenya B gitu. Kita bisa tanya dan dia jawab, oh kan kamu tipenya B, loh kamu tahu, gitu ya. Unexpected, kita bubarin dia punya planning, gitu. Atau kita tanya hal yang sama 2-3 kali. Kembali lagi cek soal inkonsistensi tadi. Ya, kita tanya tadi soal busway ya contohnya ya. Kamu kemarin naik apa? Dia akan bilang busway. Kita tanya harga busway berapa gitu. Dia jawabannya inkonsisten, itu indikasi. Oke, so teman-teman, you can't get right answer if you asking the wrong question ya. Kalau kita bertanya salah, kita tidak akan dapat jawaban yang betul begitu. Oke. So sedikit tinggal 2 slide dari saya. Ini ada 3 hal atau 3 pertanyaan yang sebaiknya jangan dipakai teman-teman. Contohnya begini. Ini bicara soal tadi password itu ya. Negative question. Ini udah pasti jawabannya no. Ya. You don't know Jim's password, do you? Jadi jawabannya apa? No. Kayak tadi contoh ke anak saya. Kamu kan, anak saya kan dia mau permen kan. Kalau saya tanya ke dia begini, hari ini kamu belum makan permen kan? Dia kan jawabnya apa? Belum. Kan gampang gitu kan. Padahal dia sudah makan, dia mau minta yang kedua. Karena kita leadingnya negative question, dia kan jawab gampang, no. Gitu. Kita yang ekspektasi dia menjawabin no gitu loh. Ya. Terus yang kedua nih teman-teman, ini sering kita hati-hati ya teman-teman ya, terkait komunikasi ini nih. Kalau kita WA juga pengaruh. Kalau kalian beli juga beli di e-commerce gitu ya, kamu nanya ke agennya, terlalu banyak pertanyaan. Misalkan, barang ready atau enggak, warnanya apa, ori atau enggak, dia akan jawab yang terakhir teman-teman. Ya, sama kalau kalian chat ke teman kalian, tanya 3 pertanyaan sekaligus gitu. Yang jawab yang mana? Yang terakhir doang. Mungkin yang kedua di awal itu hilang. Dia nggak jawab karena kan kalian tumpuk gitu pertanyaannya ya. Jadi ini salah satu kebiasaan kita yang kita harus coba hindari. Biasakan nanyanya satu. Satu pertanyaan, satu jawaban. Satu pertanyaan, satu jawaban. Kalau kalian tumpuk, ada pertanyaannya kan hilang. Miss gitu. Ya. Ini pengaruh ke bagaimana kalian berkomunikasi ke teman-teman, pengaruh ke anak buah ataupun ya pengaruh. Oh, ini juga trik ya kalau kalian mau ituin ke dosen gitu ya. Tanya ini banyak gitu. Jadi cuma jawab yang terakhir doang. Kesannya kan nanya banyak gitu kan. Itu bisa juga. Oke, atau pertanyaan yang tidak clear ya. Ini pertanyaan yang tidak clear ya jelas. Ini pertanyaan bukan sih. Dia ngomong begini. Jim has his computer and you have your computer. Maksudnya apa? Lu mau nanya apa? Udah jelas dong, Jim punya komputer. Lu punya komputer terus mau nanya apa gitu. Ini you'll not get an answer ya. Oke, agak panjang, saya tutup dengan begini teman-teman. Jadi konklusi kita dari hari ini bicara soal deception detection, kita masih punya dulu clear mind and a good heart. Clear mind kenapa? Untuk bisa menangkap, mendetek hal-hal yang tadi indikator-indikator itu. Clear mind dan good heart. Kenapa? Kita tidak nuduh dia loh. Kita tidak langsung nuduh dia. Kalau kalian udah punya tuduhan, apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan, itu udah hasilnya pasti jelek. Tapi clear mind, tangkap indikasi, good heart, punya hati yang tulus, mau mendeteksi benar atau enggak dia berbuat salah atau enggak gitu. Itu satu. Yang kedua, harus latihan ya teman-teman ya, asking the right question. Ya, kadang-kadang kita suka miskom sama teman, sama pasangan, sama pacar segala macam. Gara-gara kita nanyanya ngaco. Pasangan kita jawabnya yang
ya sesuai pertanyaan kita gitu kan. Terus kita marah, kok jawabnya begini sih gitu. Gitu kan. Kita contoh misalkan gini ya, pasangan. Kamu udah kenal lama sama dia gitu. Terus pasangan kita jawab, teman pacar kita misalkan dia jawab, iya saya udah teman sama dia sejak SD. Terus kita marah, oh kamu berarti dekat sama dia gitu. Nanyanya apa, jawabannya apa, kalian ambil konklusinya apa gitu. Ya. Terus yang terakhir ketiga ya, yang kita pelajari hari ini, lihat, dengar indikasi-indikasi deception yang tadi. Ya, agak banyak, semoga berguna. Itu aja, saya kembalikan kembali ke Maria.